Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, saya pernah bergabung dalam sebuah kelompok pencinta alam. Yang menarik bagi saya adalah tujuan dari terbentuknya kelompok ini. Yang paling menyentuh saya adalah dalam kelompok ini, setiap orang diajak untuk bisa menemukan dan mengalami jejak-jejak kehadiran Allah dalam setiap keindahan alam yang dikaguminya. Entah di puncak gunung, entah di tepi pantai, entah di hutan maupun di tengah kota. Kekaguman terhadap alam lalu menghantar orang untuk semakin beriman dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang disodorkan sebagai bahan permenungan bagi kita di hari ini mengisahkan tentang tuduhan orang banyak terhadap Yesus yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dikatakan di sana demikian: ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Banyak orang heran dan kagum melihat tindakan Yesus ini. Tapi sayangnya, tanda itu tak cukup bagi mereka untuk percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka malah menuduh Yesus bersekongkol dengan Beelzebul. Kekaguman mereka berakhir dengan penolakan terhadap kuasa Yesus. Padahal tindakan pengusiran setan yang dibuat oleh Yesus hanya menjadi tanda jelas tentang kuat kuasa Yesus atas kejahatan. Nampaknya pengusiran setan yang membangkitkan keheranan dan kekaguman itu tak cukup membuat orang banyak menjadi semakin beriman. Saudara-saudari terkasih, menjadi orang beriman tidak cukup hanya memiliki rasa kagum. Memang bagus bila orang mengagumi apa yang diimaninya. Tetapi iman juga menuntut sebuah komitmen. Tanpa komitmen yang jelas, apa yang dikagumi itu tidak akan menjadi berarti. Kita bisa kagum setiap kali melihat panorama yang indah pada saat matahari terbenam. Tetapi keindahan itu tidak ada artinya bila kita tidak berbuat apa-apa. Indahnya sinar matahari di saat sunset baru berarti bila kemudian kita tergerak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mengabdikannya dan memasangnya supaya senantiasa menjadi pengingat kita akan Sang Pencipta. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak alasan yang bisa mengantar kita untuk semakin beriman. Alam yang kita kagumi keindahannya, orang-orang yang kita jumpai, dan berbagi peristiwa kehidupan yang kita alami bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk menjumpai kita. Entah orang yang kita jumpai itu baik atau tidak, alam yang kita kagumi itu indah atau tidak, tidaklah masalah. Semuanya tetap bisa menjadi sarana yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Tetapi kita kerap masih gagal dan tidak mampu mengenali Tuhan yang hadir di dalam dan di sekitar kita. Dalam masa prapaskah ini, kesempatan untuk mengalami Tuhan ditawarkan secara berlimpah di sekitar kita. Pantang, puasa, doa, pertobatan, dan amal kasih yang kita lakukan
kiranya menjadi sarana untuk semakin mendekatkan kita kembali kepada Tuhan. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.